sungguh berharga bagi kami. Dan kami tahu malam ini firman-Mu disampaikan, itu isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu Romo Bayu malam ini menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dan kami percaya itu firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Dengan hormat saya undang Romo Bayu. Saudara-saudari semua yang hadir, para gembala jemaat, para pendeta, umat Allah yang kudus semuanya yang hadir di sini, Shalom Alaikum. Pertama, terima kasih kepada Abang WL yang memuji Subang panas, dan memang kita harus panas. Kita memang harus panas, saudara, sebab Anda tahu kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan, katakan amin, saudara. Saudara-saudari, saya mau memberikan sedikit renungan, tapi sebelumnya saya sampaikan perkenalan. Saya Romo Bayu, saya bertugas di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur sebagai pastor vikaris. Pastor vikaris, kata lainnya adalah wakil pastor, atau kata lainnya adalah pastor pembantu. Tetapi yang jelas saya bukan pembantu pastor. Saudara-saudari semuanya, para pendeta dan umat Allah yang kudus, Paskah dimulai dari tindakan melepaskan. Paskah dimulai dari tindakan melepaskan. Kita dengar bunyi Alkitab di dalam firman Tuhan dalam surat Filipi pada pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ke-8. Qui cum in forma Deus et non rapina arbitrarus esse quam Deo sed semetipsum ex inavit formam serviaci bien in similitudine mominum factus et habitu inventus ut homo humiliavit semetipsum factus obedienus queat mortem actem crucis, yang artinya itu tadi Alkitab yang saya kutip, Alkitab Vulgata, yaitu bahasa Latin, Alkitab resmi Gereja Katolik. Kalau pakai dikutip itu kan tampak terdengar keren. Seperti tetangga-tetangga ngomong apa, yang artinya, nah begitu saudara, yang artinya, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Katakan amin, haleluya saudara. Saudara-saudari, rupanya surat Filipi memberitahu kita, kesetaraan Allah, kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan. Kesetaraan dengan Allah itu dilepaskan oleh junjungan baginda kita, Yesus Kristus. Maka ini pelajaran iman yang pertama dari peristiwa Paskah. Maka aku mengajak kepada saudara-saudari semuanya untuk menggali sebentar apa pentingnya melepaskan saudara. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan hukum alamiah, yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mengikuti aturan hukum, mengikat dan melepaskan. Itu semua begitu. Kita makhluk hidup itu mengikat segala sesuatu, tetapi juga perlu melepaskan. Contohnya, pepohonan itu mengikat CO2, tapi kemudian melepaskan apa saudara? Anda pandai dalam bidang biologi. Sebaliknya manusia itu mengikat kepada dirinya, kepada tubuhnya O2 alias oksigen, tetapi harus juga kemudian melepaskan CO2 ke udara. Itu selalu seperti itu. Hukum alam yang Tuhan ciptakan alamiah harus ada mengikat dan melepaskan. Kita menarik oksigen, melepaskan. Entah lewat atas, bisa juga lewat bawah. Tergantung yang mana yang Anda pilih, bisa-bisa. Pokoknya kita melepaskan saudara. Entah CO2, entah karbon monoksida.
Tapi intinya itu, jika hanya kita mengikat, akan terjadi keburukan. Anda tak mungkin terus mengambil oksigen. Tidak mungkin. Harus dilepaskan. Anda makan pun demikian, saudara. Anda makan. Coba tidak ke belakang 3 hari, RSUD Ciereng menanti Anda, saudara. Harus ada yang dilepaskan, tentu saja kan begitu. Jadi melepas itu penting dan perlu, sebab memang demikianlah hukum Tuhan katakan. Dan peristiwa Paskah, Tuhan ingin mengajar manusia untuk belajar melepaskan. Tetapi asiknya ajaran Tuhan ini, saudara, adalah tampaknya melepaskan itu bertentangan dengan hasrat kita sebagai manusia. Melepaskan bertentangan dengan keinginan-keinginan dasar kita sebagai manusia. Kita manusia cenderung mengumpulkan, menimbun, mengikat segala sesuatu nempel terus pada diri kita. Anda dulu masih kecil tidak punya apa-apa, sekolah SMA tidak punya apa-apa, lulus kuliah mungkin dari teologi ya, STH, masih miskin kan? Tidak punya apa-apa bukan? Kemudian Anda mulai menikah, mulai punya motor, mulai motor meningkat rodanya menjadi roda 3, lalu menjadi roda 4, menjadi mobil, lama-lama roda 8. Ya. Rumah peta kecil, ya, tipe 36, jadi 72, terus sampai tipe 3.500 meter dan seterusnya. Semua kita ikat. Tetapi kalau kita lihat kehidupan kita, ada titik di mana kita perlu melepaskan. Anda menikah berdua, yang menikah, saya sih tidak, saudara. Yang menikah, ya. Anda berdua, dari berdua Tuhan beri menjadi 3, lalu anak lahir 4, 5, ya sekarang paling sampai 5 orang karena anaknya 3. Tapi nanti ketika anak mulai SMA, mulai kuliah, anak pergi ke luar kota. Apalagi di kota Subang yang tidak ada terlalu banyak pendidikan harus keluar. Anak keluar 1, 2, nanti anak menikah tidak mau kembali ke Subang yang panas ini, saudara. Awas kau katakan panas, tidak bisa pulang ke Bandung nanti kau ini ya. Lalu anak mulai bekerja, anak mulai menikah, lepas 1, lepas 2, 3-tiganya lepas. Dan Anda kembali berdua seperti pacaran lagi, saudara. Dan pasti salah satu akan meninggal, bukan? Nanti undiannya nggak tahu siapa, apa itu bisa istri, bisa suami. Puji Tuhan, saya tidak harus menanggung seperti itu, saudara. Haleluya, saudara, haleluya. Ada untungnya, bukan, tidak menikah. Saya tidak perlu mengalami kesedihan di seberang peti. Saya tidak perlu mengalami. Meskipun ketika umat meninggal, saya tahu juga merasakan bagaimana sedihnya dan kehilangan. Tapi hidup kita memang begitulah alamiahnya, harus kita bisa melepaskan. Maka melalui Paskah ini kita diajar untuk bisa perlu melepaskan yang memang harus kita lepaskan. Jangan ditahan-tahan, jangan dikukui, sebab apa? Tuhan pun mengajar kita melepaskan. Apa yang dilepaskan Tuhan, saudara? Dalam peristiwa Paskah, Tuhan melepaskan kemahakuasaannya. Saudara tahu, kalau di dalam peristiwa Jumat Agung, dalam tradisi gereja Katolik, kalau Jumat Agung yang dibacakan adalah yang namanya Passio Domini atau kisah sengsara Tuhan yang diambil dari firman Tuhan Injil Yohanes pada pasal 18 sampai 19. Kita tahu ketika baginda junjungan kita Yesus Kristus akan ditangkap, kemudian beliau bertanya, siapa yang saudara cari? Itu ada lagunya di dalam gereja Katolik. Siapa yang saudara cari? Suara Yesus berat seperti itu. Siapa yang kurang rendah. Siapa yang saudara cari? Agak gagah suaranya ya. Yesus dari Nazaret. Orang yang menangkap suaranya tinggi, orangnya kecil kayaknya ya. Tapi kemudian baginda junjungan kita Yesus itu menjawab, ego sum. Alkitab katakan dalam Injil suci Yohanes 18 pada ayat yang ke-6, abierun retrosum et ceciderun interam, yang artinya
Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," orang-orang yang mau tangkap Tuhan junjungan kita mundur ke belakang. Akhirnya mereka jatuh berandakan ke tanah. Apa artinya? Yesus Kristus tidak bisa ditangkap bahkan sampai detik terakhir, saudara. Jadi ketika Injil menceritakan Yesus ditangkap, yang sesungguhnya di balik itu terjadi tidak ada cerita Yesus ditangkap. Tapi pada hakikatnya adalah Yesus Kristus mengizinkan dirinya ditangkap. Yesus Kristus menyerahkan dirinya dengan sukarela. Anda coba bayangkan, hanya mengatakan akulah dia. Akulah dia. Semua penangkap, ilmu-ilmu tafsir mengatakan 600 orang. Para pendeta pasti tahu itu ya, tafsiran ya. Kalau yang di belakang mungkin nggak terlalu tahu itu ya, nggak belajar ya. Kalau nggak terlalu tahu pokoknya percaya yang di depan saja ya. Kira-kira 600 orang mental ke belakang. Yesus Kristus junjungan kita tak bisa ditangkap. Hanya jika baginda kita melepaskan kemahakuasaannya, terjadi penyalipan, penebusan, yaitu keselamatan kita. Yang kita terima dari wafat Kristus yang bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Haleluya, saudara. Dan terjadinya karena apa? Karena junjungan kita melepaskan kemahakuasaannya. Maka itu makna yang pertama yang saya tawarkan kepada saudara-saudari. Ternyata kita diajar Tuhan untuk melepaskan yang memang harus kita lepaskan. Aku tidak mau mengajari Anda apa yang perlu dilepaskan Bapak Pastor, apa yang perlu dilepaskan Romo, apa saja. Tapi bahwa setiap orang punya sesuatu yang berbeda-beda karena bentuknya berbeda-beda hidup kita. Ada yang menikah, ada yang tidak menikah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang klimis. Para pendeta depan klimis ya, ganteng-ganteng, yang di depan ya kayak penjahat. Beda-beda, beda-beda. Tapi meskipun muka saya macam teroris seperti ini, percayalah padaku, hatiku lembut seperti Rasul Yohanes, saudara. Katakan amin yang setuju. Ya saudara, setiap orang teliti hatimu masing-masing. Apa kata Tuhan yang harus aku lepaskan? Apa yang harus aku berikan? Paskah membantu kita belajar dari junjungan kita Yesus Kristus untuk melepaskan. Saudara, yang kedua saya mau mengajak kita untuk mendalami tema kita pada tema Paskah tahun ini, juga bercermin dari pengalaman Rasul Thomas, yaitu yang ragu menuju pada keyakinan. Saudara-saudari, orang zaman sekarang hidup dengan aneka macam impian. Orang bermimpi tentang investasi, belum lama orang banyak bermimpi tentang investasi, ternyata investasinya bodong. Tidak hanya udel yang bodong, investasi pun bodong. Crazy rich membuat crazy betul-betul ya. Orang bermimpi tentang kekayaan, tentang kemakmuran, tentang kesuksesan dan lain sebagainya. Dalam impian-impian seperti itu terkandung keinginan untuk hidupnya terjamin lahir dan batin, saudara. Namun pada kenyataannya kalau kita kembali pada hidup kita sendiri-sendiri, hidup tidak selalu terjamin. Hidup tidak selalu seperti berjalan apa yang kita inginkan. Betul begitu? Atau memang tidak begitu? Siapa yang berani mengatakan hidupku berjalan sesuai dengan kemauanku 100%? Maju ke depan, saya tantang gelut sekarang, ayo. Tidak ada, saudara, meleset hidup kita, tapi memang selalu dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Tetapi tatkala dalam situasi tertentu, mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin mengalami penderitaan, mungkin juga mengalami kesulitan dalam ekonomi dan lain sebagainya, bisa saja terjadi keyakinan kita kepada Tuhan dirongrong oleh suatu keraguan. Mari kita coba merenungkan, ketika kita meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, apakah itu salah, saudara? Dalam nyanyi, dalam praise and worship, kan kita selalu yakin ya, janjimu seperti fajar pagi hari. Yakin, katakan amin, saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari, kok hari ini mendung melulu Tuhan. Ada juga terjadi dalam hidup kita.
Tidak selalu bersinar terang, saudara. Tidak selalu muncul matahari. Dan itulah kenyataan hidup kita. Nah, ketika keadaan seperti itu, mungkin kita mengalami turun iman kita. Sehingga apa? Dari ragu-ragu, kita kemudian mulai goyang-goyang iman kita. Contoh rasul yang ragu, Rasul Thomas. Ketika para murid berkumpul pada saat kebangkitan Sang Kristus, Tuhan muncul dan mengucapkan Irini, Imin, atau dalam bahasa Ibrani Shalom Alaikum, Yohanes 20 ayat ke-19. Thomas tidak di sana. Dan ketika Thomas diberitahu oleh murid-murid yang lain, mual percaya aing mah katanya. Itu bahasa asli Alkitab begitu sebenarnya. Seandainya Alkitab ditulis bahasa Sunda, mual percaya aing mah gitu. Nggak percaya. Dan itu memang terjadi seperti itu. Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus menjumpai Thomas, tidak ada satu rasul pun yang keyakinan dan pengakuan imannya sama dan setara dengan Thomas yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Keyakinan Thomas ketika dijumpai oleh Sang Kristus akhirnya mengatakan Dominus meus et Deus meus, yang artinya Tuhanku dan Allahku. Thomas beralih dari ragu menjadi yakin. Sama dengan hidup kita, saudara. Anda mungkin mengalami sesuatu yang membuat Anda ragu akan kebaikan Tuhan. Mungkin problem, kesulitan, kegelisahan, apa saja, utang atau apapun. Seakan-akan Tuhan absen dari hidup Anda, seolah-olah Tuhan tidak peduli, tidak menjawab doa-doa. Anda bertanya, aku salah apa Tuhan? Aku salah apa? Hutang cuma 10 juta, kok nggak lunas-lunas Tuhan? Bagaimana ini caranya? Pada situasi semacam itu bukankah iman kita bisa digerogoti? Maka tema kita Roma 8, 38-39 menjadi relevan dalam hal ini. Sebab aku yakin, kata Alkitab, bahwa baik dalam maut maupun dalam hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di tengah keraguan iman, penting untuk tetap menunggu Tuhan. Seperti Thomas menunggu datangnya Tuhan. Jangan berpaling, tunggu Tuhan datang. Sebab janjinya jelas sekali. Ketika Thomas berjumpa dengan Tuhan, itulah saat peralihan dari keraguan menuju yakin. Saudara-saudari, sebagai penutup, beriman itu proses. Beriman itu proses. Kadang juga ada keraguan seperti para rasul mengalaminya. Namun pola dasarnya tetap sama, ragu menuju yakin. Yakin bahwa apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ulangi bersama-sama. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bersama-sama saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, ingat baik-baik. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalaupun ada, saya katakan, itu adalah sinyal yang tidak menyala dan habisnya pulsa. Shalom Alaikum.